Minasan, ohayo gozaimasu, Fari Sensei desu. Di video kali ini Sensei mau lanjutin pembahasan tentang partikel N5. Di sini Sensei mau bahas tentang latihan-latihan yang muncul di JLPT N5. Tipe soalnya kayak gini. Ada bagian yang dikosongin dari satu kalimat yang lengkap. Kore titik-titik enpitsu desu. Ini adalah enpitsu, pensil. Nah, di sini kita disuruh nulis atau ngisi partikel yang paling benar. Ini contohnya jawabannya wa, jadi jawabannya ini. Nah, saya mau bahas latihan soal yang sejenis dengan tipe soal ini. Langsung mulai ke soal pertama. Watashi titik-titik gakusei desu. Ini kata benda, wa kata benda. Rumusnya kayak gini. Jadi di sini kata benda bisa nyatain suatu subjek atau topik. Jadi jawabannya partikel wa. Kedua, tokei titik-titik tsukue no ue ni arimasu. Di sini ada bumpo arimas. Arimas itu artinya ada. Kalau diartiin, tokei titik-titik tsukue no ue ni arimasu. Jam ada di atas tsukue itu meja. Jadi ini kalimatnya di sini udah lengkap. Tinggal partikel penghubungnya apa. Ini polanya sama kayak yang nomor 1. Nyatain satu topik ngebahas tentang tokei jam. Jadi di sini bisa masuk partikel wa. Tokei wa, jamnya ada di atas meja. Nanti artinya gitu. Ketiga, mai asa shichiji titik-titik okimasu. Oke, di sini kita lihat nomor. Di sini buat menyatakan waktu, kita bisa pakai rumus ini. Ada nomor dalam keterangan waktu, pakai partikel ni, lalu di sini kata kerjanya apa? Gitu. Jadi di sini jawabannya ni. Mai asa rokuji ni okimasu. Setiap pagi bangun jam 7. Nomor 4. Kohi titik-titik nomimasu. Di sini ada kata benda, kohi itu kopi, sama nomimasu kata kerja. Nah, ingat kata kerja itu kita harus tahu jenisnya. Ada yang transitif, ada yang intransitif. Bedanya apa? Kalau transitif itu kata kerja yang harus ada objeknya. Kalau susunan di bahasa Jepang tuh subjek, objek, predikat. Jadi harus ada subjek, objek, predikat gitu. Kalau intransitif dia nggak perlu ada objeknya. Jadi bisa langsung subjek, objek aja. Contoh kata kerjanya ada iremas. Iremas memasukkan. Kalau intransitif, hairimas, masuk gitu. Contohnya kalau udah diartiin ke bahasa Indonesia, memasukkan dompet ke dalam tas. Memasukkan dompet ke dalam tas. Memasukkan itu harus dihubung sama kata dompetnya, biar kalimatnya jadi lengkap dan bisa dimaknain. Tapi kalau hairimas masuk aja, dia nggak perlu. Saya masuk ke dalam kelas misalnya. Watashi ga hairimasu, saya yang masuk, itu juga udah bisa ada artinya lengkap. Itu jadi bedanya trans dan intransitif. Kalau di sini nomimas itu kata kerja transitif. Jadi dia harus ada kata bendanya. Di sini udah ada kata bendanya. Menghubunginya gimana? Pakai partikel o. Terus kalau misalnya di sini muncul kata kerja intransitif, gimana Sensei? Itu biasanya nanti nyatainnya suatu subjek sama kata kerja intransitifnya. Biasanya di sini bisa pakai partikel ga gitu. Ini kalau ini kalau trans biasa. Oke, kita lanjutin. Koen titik-titik sakao shimasu. Oke, di sini kita lihat kata kerjanya. Shimas, melakukan. Melakukan apa? Saka. Kalau kita ada di taman, terus kita main bola, nendang bola gitu ke sini. Oke, di sini itu kita aktif tuh, pindah-pindah, bergerak-gerak. Nah, ini kata kerja ini tuh kata kerja yang aktif, yang berpindah-pindah. Waktu dihubungin ke kata tempat,
kita pakai partikel D. Oke, di situ kita bergerak-gerak di sini nih. Kita pakai partikel D buat nyatain di. Jadi kalau diartiin koende sakawashimasu. Saya bermain bola di taman. Kalau di JLPT biasa jebakannya sama kata-kata yang pasif. Yang pasif itu yang diam. Contohnya tidur, nemas. Nemas kan tidur, diam di satu tempat kan. Kalau kita tidur misalnya di kamar, hea. Sini ada partikel, masuknya mana? Kalau kata kerjanya pasif kayak gini, diam di tempat yang sama, pakai partikelnya ni. Gitu. Kalau aktif kayak gini pakai partikelnya D. Itu ya yang harus diperhatiin. Oke, lanjut nomor 6. Tomodachi titik-titik eiga o mimas. Eiga o mimas. Mimas yang menonton, eiga film, menonton film. Ini kalimatnya udah oke, lengkap. Di sini tomodachi. Tomodachi itu teman, yaitu manusia. Nah, kalau penghubungnya biar kalimatnya sambung, kita nonton film bareng teman, bersama teman. Kita pakai partikel to. Jadi kalau partikel to itu ada kata benda jenisnya itu orang, pakai to. Sama di sini kita bisa hubungin ke kata kerjanya. Kita lanjutin. Saifu no nakani okane titik-titik. Saifu no nakani okane titik-titik. Arimas itu artinya ada. Kalau kata kerja arimas itu nanti dipakai buat menyatakan benda mati. Jadi kalian bakal nemu kata kerja imas, ini dipakai buat menyatakan makhluk hidup. Nah, kata ini udah template dengan partikel ga. Jadi kalau ada kata ini, partikel sebelah kirinya biasanya ga. Saifu no nakani okane ga arimasu. Saifu no nakani, di dalam dompet, okane ga arimasu, ada uang. 8. Gakko titik-titik kuji titik-titik sanji made desu. Gakko sekolah, di sini gakko titik-titik kuji titik-titik made. Ini udah ada made di sini. Made itu biasanya sepaket sama kara, kara made. Kara made, kara itu dari, made itu sampai. Jadi di sini jawabannya kara. Di sini cuma ada satu kara, jadi jawabannya yang B. Gakko ni kuji kara sanji made desu. Di sekolah saya dari jam 9 sampai jam 3. 9. Densha titik-titik Kyoto titik-titik ikimasu. Sini 2 ditanya bumponya. Kita lihat dari pojok kanan dulu. Jadi kalau yang kayak gini itu, kita nentuin partikel mana yang digunakan itu nentuinnya dari pojok kanan. Ikimas itu kata kerja. Oke. Kyoto itu kata benda jenisnya tempat. Densha ini kata benda jenisnya alat kendaraan. Oke ya. Udah ketemu itu, kita kelompokin dulu. 2 kata ini kalau digabung bisa jadi apa? Nah, dari kanan kan urutannya, lihat ikimas ketemu Kyoto. Kyoto itu kata benda tempat, ikimas itu kata kerja. Kata kerja perpindahan ikimas. Jadi partikel penghubungnya e di sini. Nah, waktu kita udah tahu ini partikel e, ini itu dimaknai sebagai satu frasa, digabung intinya. Terus yang jadi utamanya itu yang paling kanan. Jadi kalau di sini kan rumusnya asalnya ada kata densha itu alat. Terus ditanya, terus di sini ada tempat. Terus di sini partikelnya lagi ditanya, terus di sini ada kata kerja, gitu kan?
Nah, waktu kita udah nentuin ini nih, ini itu berarti kata tempat sama kata kerja ini tuh udah dianggap sebagai satu frasa digabung jadi satu, dan dia dinilai sebagai kata kerja, diambil yang paling kanan nih. Itu. Sekarang kita lihat rumusnya, kalau alat ketemu kata kerja, ini dihubunginya sama partikel apa gitu. Jadi partikelnya D. Kalau kita ngelihatnya dari paling kiri, nanti kalian bakal kejebak salah ngelihat alat ketemu tempat gitu. Itu yang bikin salah. Jadi hati-hati. Kalau kita nentuin partikel, tentunya dari kanan dulu. Oke, jadi di sini jawabannya Densha de Kyoto e ikimasu. Nih ya. Oke, lanjutin nomor 10. Hong titik-titik yumimasu. Ini gampang. Ada kata kerja transitif ketemu kata benda. Partikelnya O. Kata benda sama kata kerja transitif. 11. Restoran titik-titik Banggo Hang O Tabemasu. Ini yang tadi saya jelasin. Kalau semisalnya di sini O-nya belum tahu, di sini kan kita punya 3 kata nih. Ada tempat, ada benda, di sini ada kata kerja. Tentuinnya dari kanan dulu. Jadi di sini waktu kita udah nentuin Banggo Hang O Tabemasu, ini tuh jadi satu frasa, dan kita maknain frasa ini itu punya role atau fungsi sebagai kata kerja, ambil yang paling kanan ya. Sekarang kata tempat ketemu kata kerja. Ada 2 kan? Kalian bisa pakai partikel nih, bisa pakai partikel D. Terus bayangin kalau kata kerja Tabemasu, kita kan badannya bergerak. Kayak bergerak ya. Nah, kalau bergerak kayak gitu, kita bisa pakai partikel D. Kalau yang diem itu tujuannya, nemas, suarimas itu pakai partikel nih. Tapi biasanya kalau yang gini pakainya D. Di jawaban yang ini. 12. Ashita dare titik-titik kimaska. Oke, di sini kita lihatnya dari kata darenya. Kalau kata tanya, itu biasanya dihubungin sama partikelnya ga. Dare ga kimaska, nani ga arimaska gitu. Itsu ga ii desu ka? Ya, kalau kata tanya pakainya ga biasanya. Nomor 13. Enpitsu kakimasu. Oke, di sini ada kata kerja. Enpitsu itu pensil, itu tuh alat. Ini kalau pakai alat, partikel penghubungnya D. Artinya D di sini tuh dengan atau menggunakan. 14. Ie terebi o mimasu. Ie itu rumah, terebi o mimasu, menonton TV. Ini digabungin udah jadi satu frasa. Jadi di sini itu dimaknainya mimasu, kata kerja. Kata kerja ketemu kata tempat. Sama kayak tadi, di sini kata kerjanya aktif atau enggak, gerak atau enggak. Kalau mimasu itu menonton TV itu dianggapnya walaupun dia ada di satu tempat, ya kan? Tapi mimasa sendiri itu melihat, mata kita bergerak dan ngikutin alur informasi yang dikasih sama TV. Jadi kita pakai di sini itu bentuknya yang aktif. Walaupun badannya diem tapi otaknya aktif. Jadi pakai partikel D, sama kayak belajar. Oke ya. Jadi ini iede terebio mimasu. 15. Nihongo titik-titik benkyou shimasu. Nihongo titik-titik benkyou shimasu. Benkyou shimasu itu kata kerja, grup ketiga. Sini ketemu nihongo, ini kata benda. Kata kerjanya kita harus tahu nihongo benkyou shimasu ini transitif atau intransitif. Ini tuh transitif, jadi kita pakai partikel O. Nihongo benkyou shimasu, belajar bahasa Inggris. Nomor 16. Maishu nichiyoubi titik-titik yasumimasu. Sini ada kata yasumimasu, libur atau istirahat. Ini kata kerja. Oke, di sebelah kirinya nichiyoubi. Ini tuh keterangan waktu. Kalau pakai keterangan waktu, kita dihubunginnya sama partikel ni, mirip sama jam. Ini catatan nih, keterangan waktu itu nanti jenisnya ada yang pakai satuan, ada yang enggak. Kalau yang pakai satuan, kalian boleh pakai partikel ni. Kalau bukan yang satuan, nggak boleh pakai partikel. Contohnya yang bukan satuan apa? Asa. Asa itu menyatakan waktu pagi kan, tapi di sini nggak ada nomor, nggak ada. Jadi ini nggak boleh. Hiru, asa, hiru, yoru itu nggak boleh. Mai asa, mai hiru, mai nichi itu nggak boleh.
nggak boleh pakai partikel. Ingat ya. Kalau yang ada satuan ini boleh pakai partikel nih. Dan kalau hari itu bebas kalau hari. Kalau hari mau pakai partikel nih, mau nggak pakai bebas. Tapi kalau tanggal, misalnya tanggal 1, tanggal 8 gitu, atau bulan 3, bulan Maret misalnya. Yang ada nomor, di sini harus ada ni-nya gitu. Ini ya rumusnya. 17. Kyo titik-titik nani o tabemasu ka? Kyo hari ini, nani o tabemasu ka? Di sini udah ada kata kerja tabemasu ka. Ini udah ada kata tanyanya juga, udah lengkap. Nani o tabemasu ka? Itu udah lengkap satu maknanya. Kalimatnya nanya makan apa gitu. Nah, kyo di sini itu sebagai keterangan waktu. Ingat tadi aturannya, kalau yang begini itu keterangan waktu yang nggak ada satuan, nggak boleh pakai ni. Jadi kalau ni di sini pasti salah. Jawabannya kita bisa dikosongin. Kyo nani o tabemasu ka? Itu benar. Kyo. Cuman kalau di sini diminta partikel, kita bisa ngemaknain kyo ini sebagai topik pembicaraan. Jadi bisa pakai partikel wa. Kyo wa nani o tabemasu ka? Hari ini makan apa? 18. Hea titik-titik tegami o kakimasu. Ingat ya, bahasa Jepang nentuin partikel dari kanan. Bukan lihat hea sama tegami, bukan. Kita lihat dari kanan dulu. Ada hea, tempat, tegami, benda, kakimasu, kata kerja. Ini benda, ini tempat, ini benda, ini kata kerja. Kita lihat dari kanan kan? Tegami dan kakimasu sudah digabung sama partikel o. Jadi ini suatu frasa. Di sini kita ambil fungsi frasa ini tuh dilihat dari yang paling kanan ya, kata paling kanan. Kata paling kanan itu ada kata kerja. Jadi di sini tuh satu frasa ini tuh fungsinya sebagai kata kerja. Jadi rumusnya kita ngelihatnya waktu kata tempat ketemu kata kerja, partikelnya apa gitu. Jangan sampai kejebak kalian ngelihatnya dari sini. Kalau dari situ nanti lihatnya kata benda, kata tempat ketemu kata benda, partikelnya apa. Ini nanti yang bikin salah. Oke ya, jadi jawabannya kata tempat ketemu kata kerja. Kakimasu menulis, kata kerjanya aktif. Jadi bisa pakai partikel D. Hea de tegami o kakimasu. 19. Pang titik-titik tamago tabemasu. Oke, di sini ada kata kerja tabemasu, di sini ada tamago, ada pang. Ini benda, kata kerja. Nah, kalau tadi saya ngejelasnya dari kanan terus, kalau di sini kita coba lihat dulu dari kanan nih. Di sini ujung-ujungnya jadi kata benda kan? Di sini kata kerja, kata benda, jadi kata kerja. Tapi di sini kan kata benda. Kata benda ke kata kerja dihubunginya sama partikel apa? Harusnya kan sama partikel o. Tapi kalau sama partikel o kan jadi gini, pang o, tamago o, tabemasu. Waktu kondisinya gini, kita kan jadi ngelihat ada hal yang double. Nih, O-nya double nih, berarti kata benda sama kata benda ini tuh sejenis atau selevel. Kita bisa gabungkan jadi satu. Terus kalau kita ngegabung dua benda atau dua hal jadi satu pakai partikel to atau dan. Syaratnya ini harus sejenis. Makanya kita lihat dulu pang sama tamago sama enggak. Karena sama, sejenis, dia itu makanan, jadi bisa pakai partikel to. Pang to tamago tabemasu. Di sini nggak ada jawabannya, harusnya ini to. Jadi jawabannya to. Pang to tamago o tabemasu. Harusnya gitu. Oke, di sini tabemasu. Saya makan roti dan telur. Jawabannya harusnya to ya. 20. Byoin titik-titik isha titik-titik imas. Kita nentuin dari pojok kanan. Imas itu pernyataan ada buat manusia, makhluk hidup. Jadi sini isha itu dokter. Kalau ada itu dinyatakannya pakai partikel ga. Jadi yang sebelah kanannya harus ga. Ini ada, sebelah kanannya ga. Byoin de isha ga imas itu nggak apa-apa, itu masih oke. Di rumah sakit ada dokter. Oke, itu latihannya. Jadi ingat kalau ngerjain soal bumpo kayak gini, kita
nelitinya, kita ngeceknya dari kanan, pojok kanan. Nanti bakal ada satu kata di sini, satu kata di sini, satu kata di sini yang ditanya gitu kan. Pengelompokannya kalian jangan dari kiri gini, jangan. Tapi pengelompokannya dari kanan harusnya. Itu yang harus dilakuin. Oke, latihannya sampai situ aja. Kalau ada pertanyaan boleh leave di komen ya. Sekarang sama Desta.